kembali di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung 2011-2018. Prof Gayus, saat ini terdakwa selain Barada Richard Eliezer, ada juga Putri Chandrawati, yaitu mungkin yang bisa dikatakan awal mula perkara ini karena Putri Chandrawati berkata kepada suaminya bahwa dia telah dilecehkan ataupun mohon maaf diperkosa oleh almarhum ataupun mendiang Yosua, begitu ya Prof ya. Akhirnya dituntut 8 tahun penjara karena dikatakan oleh jaksa penuntut umum ini berkaitan dengan apa maksudnya masih menjadi seorang yang juga ada dalam pembunuhan Yosua, begitu ya, 8 tahun Prof. Nah, namun menariknya ini dalam setiap persidangan. Kalau kita misalnya saksikan bersama-sama, masyarakat juga menyaksikannya ya Prof ya. Banyak keterangan yang terus ditanyakan oleh majelis hakim. Salah satunya Prof, bahwa PC ini seorang dokter. Tapi dia tidak melakukan visum usai kejadian itu terjadi. Apakah ini merupakan salah satu ketidakpercayaan ataupun apa maksud dari hakim menanyakan hal ini beberapa kali loh Prof? Ya, Mbak Ana, ini pertanyaan mewakili masyarakat banyak ya. Masyarakat itu dua kelompok saya sebut tadi. Social justice mempertanyakan ini dengan konteks pikirannya yang tahu betul mengenai hukum, pertimbangan hukum. Tapi kan saya bilang ada street justice, orang pinggir jalan, keadilan jalanan. Nah ini pun harus dengar ini, ya saya harus membuka secara terbuka. Begini jawaban saya, dimensi jaksa, dimensi hakim, dimensi penasihat hukum itu ada yang sama ya, kadang-kadang ada yang sama. Persamaannya adalah di dakwaan jaksa itu di perkara-perkara yang lain ya, sebut saja jaksa mendakwa Bribka Riki Rizal. Di sana ada salah satu kalimat yang menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Pengakuan itu lantas membuat Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Nah, kalau berangkat dari sini dan berhenti di dakwaan, maka ini juga perlu menjadikan dasar, ya, baik untuk Putri Chandrawati maupun untuk Sambo yang menerima berita diungkapkan. Itu tentu harus dipelajari lebih lanjut, misalnya karena ini tidak menjadi dakwaan, perkara telah ditutup dengan SP3. Nah kemudian tanggung jawab seorang saksi itu apa sebenarnya untuk menyaksikan yang salah, karena ketika disumpah pun tetap dengan ini keterangannya. Tetapi saya katakan bahwa pergeseran tuntutan itu berubah, bukan pelecehan perkosaan tetapi perselingkuhan. Artinya suka sama suka. Nah ini yang saya katakan tadi tidak pernah diungkapkan secara yuridis. Apa buktinya? Apa hal-hal yang menyangkut ini? Yang sangat jelas secara yuridis diungkapkan dalam tuntutan. Maka ini pekerjaan hakim untuk menuntut. Jadi kalau 8 tahun itu memang dikaitkan dengan hanya orang yang memberitahu dan mempengaruhi dan kemudian menjadikan suaminya itu melakukan hal yang fatal, yang berat. Tetapi hari ini dan yang ukuran ada tuntutan. Di tuntutan berubah menjadi perselingkuhan. Ini publik tahu apa tidak? Ngerti apa tidak hal ini? Harus ngerti secara yuridis. Jangan duga-duga aja, wah ini diringankan komentar Gayus. Wah itu tikus tanah, itu pinggir jalan. Pelajari secara baik mengenai teknis yuridis. Yang ngerti ini ya. Jangan asal marah-marah karena nggak suka. Nah ini menjadi hal baru bagi dimensi hakim nanti. Hakim tidak mendapatkan kelengkapan dari dakwaan, putus, tuntutan. Hakim harus mempunyai satu dimensi yang khusus untuk bisa meyakini. Kalau tidak, ya saya meyakini perkara ini tidak akan di NO. Ya, dengar semuanya ini. Tidak akan di need on van verklaar. Tidak mungkin, walaupun pidana ada NO. Hakim kewalahan sehingga ya udah teruskan ke tingkat lebih tinggi, PT atau MA. Tidak ya, saya katakan tidak. Saya meyakini dengan tidak akan dilakukan putusan NO. Dicatat ini di otak semua orang. Tetapi NO itu ada. Ketika hakim buntu, ketika hakim tidak bisa melakukan perannya memberi keadilan karena sumbernya tidak cukup kuat, daripada menghukum orang yang tidak bersalah dengan berat mati bahkan memulihkan ini, hakim harus punya keadilan hakim. NO, tapi catat, saya tidak mengatakan ini bisa di NO, saya tidak yakin ini bisa di NO. Oke. Ini sudah menjadi tanggung jawab hakim kepada negara.
Negara itu isinya masyarakat, isinya berbagai macam hal termasuk keadilan. Supaya dicamkan itu. Prof, Terima kasih Mbak Ana. tapi ini satu-satunya saksi hanya PC saja mengenai peristiwa di Magelang yang mengatakan bahwa terjadi pelecehan seksual hingga pemerkosaan itu. Satu-satunya saksi hanya PC, tidak ada orang lain. Nah, bagaimana cara hakim kemudian membuka kebenaran yang sebenar-benarnya begitu? Bagaimana, Prof? Asas saksi satu itu bukan saksi, maka harus dilengkapi. Itu undang-undang mengatur, dilengkapi alat bukti yang lain. Tetapi memang ini tidak didakwakan. Tapi muncul tiba-tiba di tuntutan bahwa ini adalah perselingkuhan. Oke, jaksa penuntut Nah, ini umum ya, Prof. menggeser. Ya, ini menggeser dimensi-dimensi masyarakat yang berpikir mana ini. Tentu masyarakat yang ngerti hukum, yang tahu persoalan bukan di pinggir jalan, bukan keadilan di pinggir jalan. Nanti maunya dihukum mati juga sama suaminya. Ini negara hukum, ya, mesti menganut apa yang hukum. Masyarakat boleh bersuara sebagai keadilan sosial, tapi sosial yang mana? Yang ngerti, yang mengusulkan dengan baik. Ya, itu maksud saya. Oke, Prof, dari fakta-fakta persidangan yang tentunya sudah terbuka di persidangan yang sudah lebih dari 100 hari begitu ya, mungkin dijalani oleh para terdakwa begitu ya, dan PC ini termasuk didakwakan oleh JPU salah satu terdakwa dalam pembunuhan berencana. Prof melihat ini bagaimana? Seorang PC yang dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah korban dalam pleidoinya begitu ya, yang mengatakan dia adalah seorang korban begitu, Prof. Saya mengikuti apa yang didakwakan oleh jaksa dan apa yang dituntut oleh jaksa, sehingga kenapa jaksa tidak nuntut maksimal ya. Ini tentu jangan nanti rame-rame nyalain jaksanya bodoh, jaksa nggak ngerti. Itu kalau straight justice. Tapi social justice ngerti itu tuntutan ini berkaitan dengan yang mana. Holistik dengan yang mana, ini tentu ada. Nah, nanti hakimlah yang memutuskan. Karena apa? PC itu menurut dakwaan dan tuntutan yang saya ikuti tidak melakukan secara direct, ya. Ada indirect, ada direct melakukan sebuah pelanggaran hukum. Ini ukuran-ukuran yang saya tidak bisa mengikuti. Saya tidak pernah menjadi jaksa, saya pernah menjadi advokat, tapi saya bisa mengikuti alur pikir advokat. Tapi saya kurang bisa menanggapi kenapa kok bisa 8 tahun saja. Nah, tetapi sebagai hakim nantinya tentu akan dipertimbangkan lebih luas lagi. Apa betul walaupun tidak langsung, walaupun indirect, tetapi dia tetap bertanggung jawab karena timbulnya masalah. Itu semua di tangan hakim. Itu semua ada kepada bagaimana hakim. Lawyer tentu mau membebaskan malah dinolkan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Semuanya itu menjadi masukan, punya porsi-porsi yang tepat, dan nanti hakimlah kita harapkan mempunyai keadilan yang betul-betul. Ya, hakim jangan dimarahin lagi nanti kalau nggak sama hati masyarakat. Karena masyarakat yang mana yang nggak suka. Masyarakat keadilan tentu nggak mau ada pembunuhan. Di semua masyarakat yang normal tidak mau ada pembunuhan karena perintah yang salah. Itu dia harus ingat itu. Karena nanti bisa berulang, akan timbul kasus begini yang baru. Hakim harus dengan arif memutuskan. Kalau sampai tidak maksimal, yaitu hakim. Memang hukum ini kejam, tapi kekejaman itu dikendalikan oleh hakim. Ya, sed dura, lex dura, sed tamen scripta. Itu kekejaman hukum dalam bahasa Latin. Tapi hakim harus bisa mengendalikan ini dengan seimbang. Prof, kalau kita berbicara mengenai tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap seorang sipil dan juga seorang anggota polisi, ini tuntutannya sama begitu, Prof. Ini bagaimana Profesor melihat ini? Namun dijawab Prof nanti usai jeda ya, Prof. Kami kembali pemirsa usai jeda, tetaplah di Breaking News Kasus Sambo.